Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Nah, sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, setelah sekian lama kita tidak lagi membaca kitab Al-Bidayah wa Nihayah dalam acara MPH Malam Penuh Hikmah, insyaallah mulai malam hari ini setiap hari Kamis, Sabtu, dan Selasa kita akan memulai kembali membaca kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Tentunya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita agar kita bisa menyelesaikan bacaan terhadap kitab ini, walaupun kitabnya amat tebal. Tapi apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pertolongan kepada kita, membantu kita, maka semua hal tersebut bisa dituntaskan dengan sempurna. Nah, sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, terakhir kita sampai pada kisahnya Nabi Hud alaihi salam, namun kita belum menyelesaikan kisah beliau. Maka pada malam hari ini kita ulang dulu kisah beliau dari awal. Nah, kemudian nanti kita lanjutkan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, Qissatu Hudin alaihi salam, kisahnya Nabi Hud alaihi assalam. Wa huwa Hud ibnu Shalih bin Arfahshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Nama lengkap beliau adalah Hud bin Shalih bin Arfahshad bin Sam bin Nuh alaihi assalam. Wa yuqal, ada ahli sejarah lainnya yang mengatakan inna Hudan huwa Abir. Hud itu bukan nama asli beliau. Nama asli beliau adalah Abir bin Shalih bin Sam bin Nuh alaihi assalam. Wa yuqal, dan di sana juga ada pendapat yang lainnya yang mengatakan bahwa nama Nabi Hud adalah Hud bin Abdullah bin Rabah bin Al-Jarud bin Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi assalam. Nah, itu tadi tiga pendapat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, apapun itu, namun seluruh ahli sejarah semuanya sepakat bahwa Nabi Hud alaihi salam merupakan keturunan Nabi Nuh alaihi salam yang berasal dari putra beliau Sam. Dahulu pernah kita sampaikan bahwa Nabi Nuh alaihi salam memiliki 3 putra yang masih selamat, dan seluruh kaum muslimin yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu tidak memiliki keturunan sama sekali, kecuali hanya Nabi Nuh alaihi salam yang memiliki 3 anak. Ada Sam, Ham, dan Yafis. Sam, Ham, dan Yafis. Nah, Nabi Hud alaihi salam berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam yang berasal dari putra beliau Sam bin Nuh alaihi assalam. Nah, qala Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa kanu Araban yaskununal Ahqaf. Nabi Hud alaihi salam beserta kaumnya adalah orang-orang Arab yaskununal Ahqaf, yang mereka itu tinggal di Al-Ahqaf. Apa itu Al-Ahqaf? Kata beliau, wahia jibalur raml, gunung-gunung batu. Jadi kaum Nabi Hud alaihi salam mereka itu tinggal di pegunungan-pegunungan berbatu. Wa kanat bil Yaman, tepatnya terletak di negeri Yaman, min Oman wa Hadramaut, dari daerah Oman hingga Hadramaut. Kedua nama ini masih dipakai sampai sekarang. Nah, masih masyhur sampai sekarang. Nah, nama ini masih diabadikan menjadi nama sebuah tempat. Nah, bi ardin mutillatin 'alal bahr yuqalu laha asy-syihr,
yang memanjang di dekat pantai daerah tersebut bernama Ash-Shihr. Wasmu wadihim Mughis. Lembah tempat tinggal mereka bernama Mughis. Wa kanu katsiran ma yaskununa al-khiyam zawatil a'midati ad-dhiham. Kata Ibnu Katsir, mereka kaumnya Nabi Hud alaihi salam itu tinggal di rumah-rumah yang memiliki tiang-tiang yang super besar. Sangat besar. Jadi rumah-rumah mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala seperti nanti yang akan disampaikan oleh beliau Al-Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka kekuatan super. Maksudnya kekuatan super ini bukan kekuatan bisa mengeluarkan hal-hal yang aneh, bukan. Maksudnya kekuatan mereka memang benar-benar kuat. Nah, sampai mereka bisa gunung-gunung batu, mereka bisa pahat. Mereka bisa menjadikan istana dari gunung-gunung batu. Jadi gunung-gunung batu mereka pahat, mereka bangun sehingga menjadi sebuah istana yang megah. Bahkan rumah-rumah mereka bisa membangun sehingga menjadi tiang-tiang yang super besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Ibnu Katsir, kama qala ta'ala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah engkau mengetahui wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum Ad. Jadi nama kaumnya Nabi Hud adalah kaum Ad. Nama kaum ini sering Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang, kaum Ad. Jadi Nabi Hud alaihi salam diutus kepada sebuah kaum yang bernama kaum Ad. Irama dzatil 'imad, yaitu penduduk Iram. Iram ini ibu kota tempat tinggalnya kaum Ad. Irama dzatil 'imad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang bertiangkan sangat tinggi, sangat besar. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana kota tersebut belum pernah dibangun seperti itu di negeri-negeri lainnya. Kota yang sangat besar, megah. Nah, bangunan-bangunannya sangat kokoh, mewah, besar. Nah, tidak pernah dibangun kota yang seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ilmu ahli bangunan, arsitektur bangunan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka kekuatan yang besar. Wa kanu awwala man 'abadal asnam ba'da tufan. Akan tetapi sangat disayangkan, walaupun mereka itu memiliki kekuatan yang sangat besar, memiliki ilmu tentang bangunan, sehingga mereka bisa membuat bangunan-bangunan yang super besar, super mewah, sangat istilahnya kalau seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, tidak ada kota yang seperti itu. Nah, akan tetapi sangat disayangkan mereka, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, adalah kaum yang pertama kali beribadah terhadap al-asnam, patung-patung ba'da tufan, setelah kaumnya Nabi Nuh alaihi salam ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum Nabi Hud alaihi salam, mereka adalah kaum pertama kali yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala pasca ditenggelamkannya kaum Nabi Nuh alaihi salam. Wa kana asnamuhum salasah, Suda wa Samud wa Hira. Dan patung-patung mereka yang besar itu ada 3, Suda, Samud, dan Hira. Ini nama 3 nama patung mereka yang mereka ibadahi. Suda, Samud, dan Hira.
Qala rahimahullah faba'atsallahu fihim akhahum Hudan alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus saudara mereka dari saudara-saudara mereka yaitu Nabi Hud alaihi salam, fada'ahum ilallahi tabaraka wa taala. Yang mana Nabi Hud alaihi salam mengajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala saat melihat sebuah kemungkaran, saat melihat sebuah kesyirikan di muka bumi ini, yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala perbuat bukan langsung mengazab mereka, akan tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala berkonsekuensi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang pemberi peringatan. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat ingin agar seluruh kaum manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa dzalika bayyinun fi qawlihi lahum. Nah, apa sih dalil kalau misalkan kaum Ad, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud itu adalah kaum yang pertama kali berbuat kesyirikan setelah peristiwa kaumnya Nabi Nuh. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah." Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam mengingatkan kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah, coba renungkanlah, idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh." Saat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian itu sebagai khalifah di muka bumi ini sepeninggal kaumnya Nabi Nuh alaihi assalam. Nah, maksudnya menjadi khalifah itu kalian bisa berbuat segala sesuatu di muka bumi ini. Maksudnya dapat menggunakan fasilitas di dalam muka bumi ini. Maksudnya mereka dapat dapat menjinakkan binatang-binatang ternak, mereka dapat memahat gunung-gunung batu, mereka dapat memanfaatkan sungai-sungai yang ada sebagai irigasi. Al-muhim intinya mereka hidup di muka bumi ini dengan tenang, rezekinya terjamin, seolah-olah menjadi seorang khalifah, menjadi seorang raja di muka bumi ini. Wa zadakum fil khalqi bastah. Wahai kaumku, kata Nabi Hud alaihi salam, ingat-ingatlah, renungkanlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah melebihkan atas kaum yang lainnya kekuatan pada jasmani kalian. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ja'alahum ashadda ahli zamanihim fil khilqah wasyiddah wal batsh. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada mereka rupa yang sangat rupawan, yang sangat gagah tegap, wasyiddah, kekuatan mereka juga melebihi daripada penduduk lainnya di zaman itu, penduduk bumi lainnya di zaman itu. Wal batsh, yaitu kekuasaan, mereka lebih kuat, lebih mampu berkuasa dibandingkan penduduk-penduduk yang lainnya, bangsa-bangsa yang lainnya. Nabi Hud alaihi salam mengingatkan kaumnya, wahai kaumku, renungkanlah, ingatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini, melebihkan atas kalian kekuatan rupa, raga, jasmani. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wal maksudnya anna adan kanu araban jufah, bahwa kaum Ad dahulunya adalah kaum bangsa Arab jufah, yang keras kepala, kafirin, orang-orang kafir, tidak mau beriman kepada Allah, berbuat kesyirikan kepada Allah, utatan, kaum yang congkak, sombong, mutamarridin, orang-orang yang melampaui batas fi ibadatil asnam, karena mereka beribadah kepada patung-patung, beribadah kepada selain Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi awalnya kaum 'Ad itu mereka adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan, keras kepala, tidak mau dinasihati. Fa arsalallahu fihim rajulan minhum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus di tengah-tengah mereka rajulan minhum, seseorang yang garis keturunannya itu juga berasal dari mereka. Yad'uuhum ilallah. Orang tersebut, nabi tersebut menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa ila ifradihi bil ibadah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakazzabuhu wa khalafuhu wa tanaqqasuhu. Akan tetapi sangat disayangkan mereka enggan beriman kepada Nabi Hud. Mereka mendustakan Nabi Hud, menyelisihi Nabi Hud, bahkan merendahkan derajat Nabi Hud alaihi salam. Fa'akhadhahumullahu akhza azizin muqtadir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengazab mereka dengan azab yang pedih, dengan azab yang begitu menyiksa, dengan azab yang tak tertanggungkan. Jadi sebelum Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala memperinci kisahnya, mendetailkan kisahnya, Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan kepada kita kisahnya secara global terlebih dahulu. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, falamma amarahum bi'ibadatillah wa raghabahum fi ta'atihi wa istighfarihi wa wa'adahum ala dzalika khairaz dunya wal akhirah wa tawa'adahum ala mukhalafati dzalika 'uqubatad dunya wal akhirah. Tatkala Nabi Hud alaihi salam memerintahkan kepada mereka untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghasung mereka untuk mentaati Allah, menghasung mereka untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Hud alaihi salam menjanjikan kepada mereka apabila beriman akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Demikian juga Nabi Hud alaihi salam mengancam mereka apabila mereka menyelisihi maka akan mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Nabi Hud alaihi salam mendakwahi mereka. Namun apa jawaban mereka? Qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahah. Maka orang-orang pembesar-pembesar yang kafir dari kaum 'Ad, mereka menjawab ajakan Nabi Hud alaihi salam, inna lanaraka fi safahah. Wahai Hud, kami memandang engkau adalah orang yang bodoh, orang yang enggak ngerti apa-apa, orang yang oon istilahnya. Orang-orang yang bodoh bin nisbati ila ma nahnu alaihi min ibadati hadhihi al-asnam allazi yurtaja minha an-nasr war rizq. Kamu ini orang-orang bodoh dibandingkan kami. Kami ini coba lihat kami, kata mereka. Kami ini beribadah kepada patung-patung sehingga kami berharap dari patung tersebut kemenangan, pertolongan, kekuasaan, rizki, kekayaan, harta yang melimpah ruah. Coba dibandingkan kamu. Apa yang kau serukan? Orang-orang bodoh seperti kamu. Lihatlah kami orang-orang pintar. Kita beribadah kepada kepada patung sehingga kami pun mendapatkan pertolongan, sehingga kami bisa berbuat ini, bisa berbuat itu. Kami bisa berkuasa di atas muka bumi ini. Dibalik oleh mereka orang-orang kafir. Beribadah kepada patung-patung dianggap sebuah kejeniusan. Sedangkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dianggap sebagai sebuah safahah, kedunguan oleh mereka. Mereka lanjutkan untuk merendahkan, menghinakan Nabi Hud alaihi salam. Wa ma'a hadza nadhunnu annaka tukadzib atau takzibu fi da'waka annallaha arsalak. Dan kami pun yakin kalau misalkan kamu itu dusta terhadap apa yang engkau klaim, apa yang engkau sangkakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutusmu. Kamu itu dusta. Dah bodoh, dusta lagi. Maka Nabi Hud alaihi salam menjawab tuduhan-tuduhan kaumnya. Qala ya qaumi laisa bi safahah walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku ini bukan orang yang bodoh. Masih sabar Nabi Hud alaihi salam.
Aku ini bukan orang yang bodoh. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Akan tapi aku ini benar-benar seorang utusan dari Rabb-nya alam semesta. Percayalah kepadaku. Kata Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, laisal amru kama tadhunnun wala ma ta'taqidun. Aku bukan seperti yang kalian sangkakan, yang kalian tuduhkan, dan tidak pula seperti apa yang kalian yakini. Uballighukum risalati rabbi. Aku ini benar-benar menyampaikan risalah dari Rabbku. Wa ana lakum nasihun amin. Dan aku benar-benar sebagai seorang penasehat yang terpercaya kepada kalian. Nah, jadi Nabi Hud alaihi salam masih bersabar dengan tuduhan-tuduhan mereka. Jadi nggak langsung naik pitam, nggak langsung mutung. Nggak. Nabi Hud alaihi salam tetap bersabar. Dituduh dusta, dituduh bodoh, dituduh oon, dan semisalnya, Nabi Hud alaihi salam tetap sabar. Wahai kaumku, saya ini bukan orang bodoh. Nah, wahai kaumku, aku ini benar-benar utusan dari Rabb semesta alam. Nah, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wal balagh yastalzim adamal kadhibi fi aslil muballigh. Nah, lafaz al-balagh dalam ayat tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, uballighukum. Nah, kata beliau Al-Imam Ibnu Katsir, lafaz al-balagh dalam bahasa Arab yastalzim, konsekuensinya adamal kadzib, tidak mungkin berbohong, tidak mungkin berdusta, wa adamaz ziyadati fihi wan naqsi minhu. Lafaz al-balagh dalam bahasa Arab itu tidak mungkin orang yang menyampaikan itu menambah-nambahin berita atau mengurang-urangi berita. Wa yastalzim iblahuhu bi'ibaratin fasihatin wajizatin jami'atin mani'atin. Dan lafaz al-balagh dalam bahasa Arab itu memiliki makna berarti orang yang menyampaikan berita itu menyampaikannya itu dengan jelas, bahasanya bahasa yang fasih, bahasanya mudah dimengerti, jami'ah, ringkas, namun mudah difahami. Walaupun ringkas tapi maknanya sangat luas. Nah, itu yang terkandung dari kalimat al-balagh. Dari sini kita juga bisa mengambil sebuah faedah bahwa Nabi Hud alaihi salam saat menyampaikan dakwahnya, cara beliau menyampaikan itu sangat hikmah. Cara beliau menyampaikan itu beliau terangkan dari segala sisinya. Sangat jelas, sangat gamblang, mudah dimengerti. Kata-katanya itu tidak bertele-tele dan tidak kesana kemari. Dan caranya pun halus seperti itu. Kata beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa huwa ma'a hadzal balagh ala hadhihi sifah fi ghayati an-nushi liqaumihi. Selain Nabi Hud alaihi salam itu memiliki sifat al-balagh, tidak berdusta, tidak menambahi berita, tidak mengurangi berita, menyampaikannya pun dengan bahasa yang fasih, mudah difahami, mudah dimengerti, ringkas namun memiliki makna yang sangat luas. Bersamaan dengan itu, Nabi Hud alaihi salam juga memiliki sifat sangat ingin menasihati mereka, ingin menginginkan kebaikan dari mereka. Wasyafaqati alaihim. Nabi Hud alaihi salam kasih sayang kepada mereka dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Enggak langsung bentak-bentak, enggak ngancamnya sambil duding-duding, sambil nunjuk-nunjuk, enggak. Nabi Hud alaihi salam penuh dengan kelembutan. Seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wal hirsi ala hidayatihim. Dan beliau sangat antusias bagaimana sih hidayah itu sampai kepada mereka. Nabi Hud alaihi salam Nabi Hud alaihi salam benar-benar melakukan segala cara yang tentunya diperbolehkan dalam syariat. Apapun caranya, bagaimana caranya agar Nabi Hud alaihi salam kaum Ad itu menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam. La yabtaghi minhum ajran. Sudah kayak gitu,
Nabi Hud alaihi salam tidak menginginkan upah dari mereka. Jadi enggak apa namanya? Kalau misalkan ada seseorang yang mau menerima dakwahnya Nabi Hud, terus Nabi Hud nagih, kamu kan udah saya kasih hidayah nih, uangnya dong. Enggak, sekian persen lah, ya kan? Dakwah sampai ke mana namanya, misalkan sampai ke Hong Kong minta honor 100 juta, masya Allah. Tidak seperti itu sifatnya Nabi Hud alaihi salam. La yabtaghi minhum ajron. Nabi Hud alaihi salam padahal upaya yang beliau lakukan itu benar-benar memeras keringat. Nah, harus memikirkan segala cara, penuh kasih sayang. Jadi perjuangannya benar-benar hebat. Namun Nabi Hud alaihi salam tidak meminta dari mereka upah sama sekali. Wala yatlubu minhum ju'lan. Tidak meminta imbalan. Bal huwa mukhlisun lillahi azza wa jalla fid da'wati ilaihi. Bahkan Nabi Hud alaihi salam ikhlas lillahi ta'ala dalam berdakwah. Wan nushi li khalqihi la yatlubu ajrahu illa minalladzi arsalahu. Nabi Hud alaihi salam tidak meminta upah, tidak meminta ganjaran kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutusnya. Fa inna khairad dunya wal akhirati kullahu fi yadayhi. Karena Nabi Hud alaihi salam benar-benar yakin, benar-benar beriman bahwa seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Hud alaihi salam tidak meminta upah, tidak meminta ganjaran. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'alal ladzi fatani afala ta'qilun." Duhai kaumku, sungguh apa yang aku dakwahkan ini aku tidak meminta balasan, tidak meminta imbalan, tidak meminta upah sama sekali dari kalian. Sungguh upahku, ganjaranku itu ditanggung oleh zat yang telah menciptakanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun. Tidakkah kalian itu berakal? Maksudnya diterangkan oleh para ulama, kalau seandainya dakwahnya itu dusta, maka tujuannya itu pasti dunia. Kalau dakwahnya dusta, pasti tujuannya dunia, minta harta, minta imbalan. Akan tetapi Nabi Hud alaihi salam, karena itu adalah niatnya ikhlas lillahi ta'ala, apa yang beliau sampaikan itu benar, maka Nabi Hud alaihi salam tidak meminta upah dari mereka. Asalkan kalian itu selamat, saya sudah senang. Asalkan kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sudah senang. Nah, walaupun kalian tidak memberiku upah, padahal sudah diselamatkan dari dahsyatnya api neraka. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat tadi, malakum aqlun tumayyizuna bih wa tafhamuna anni ad'ukum ilal haqqil mubin. Wahai kaumku, tidakkah kalian mampu berpikir? Tidakkah kalian bisa membedakan? Tidakkah kalian bisa memahami anni ad'ukum ilal haqq tashhadu bihi fitarukum allati khuliqtum 'alaiha wa huwa dinul haqqi alladzi ba'atha Allahu bihi Nuhan wa ahlaka man khalafahu minal khalqi wa ha ana ad'ukum ilaihi wa la as'alukum ajran 'alaihi. Apakah kalian tidak bisa berpikir? Apakah kalian tidak bisa merenungkan bahwa yang aku serukan ini benar-benar al-haq, benar-benar jelas? Bahkan fitrah-fitrah kalian pun membenarkannya. Fitrah-fitrah kalian itu membenarkannya. Kenapa kalian ingkari? Kenapa lebih mementingkan hawa nafsu kalian? Padahal inilah din yang benar, agama yang benar, yang dibawa oleh Nabi sebelum kalian, Nuh alaihi salam, yang dibawa oleh nenek moyang kalian, Nuh alaihi salam. Dan karena kaum Nabi Nuh tidak beriman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menghancurkan mereka. Wahai kaumku, sekarang ini saya menyeru kepada kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak meminta upah, bahkan saya hanya memohon upah tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua ajakan Nabi Nuh alaihi salam,
kesabaran Nabi Nuh alaihi salam dengan mudahnya disepelekan oleh kaumnya. Yang mana hal ini membuktikan bahwa mereka kaumnya benar-benar buta hatinya maksudnya. Benar-benar sombong, benar-benar congkak, benar-benar keras kepala. Kaum Nabi Hud alaihi salam menjawab ajakan Nabi Hud dengan mengatakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ya Hud, ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. In naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu." Wahai Hud alaihi salam, hei Hud, ma ji'tana bibayyinah. Apa yang kamu serukan, apa yang kamu sangkakan, kamu nggak bisa menunjukkan sebuah bukti sama sekali. Kamu mengajak kami untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Terus apa buktimu? Coba buktikan. Wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik. Sungguh kami tidak akan pernah meninggalkan peribadahan kami. Tidak akan pernah meninggalkan keyakinan kami. Wa ma nahnu laka bimu'minin, sekali-kali kami tidak akan pernah beriman kepadamu. In naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Bahkan kami yakin, kami semua sepakat bahwa kenapa kok kamu bisa ngomong seperti ini karena Tuhan-Tuhan kami, karena patung-patung yang kami sembah, Tuhan-Tuhan kami itu telah mengazabmu, menghukummu, sehingga kamu jadi orang dusta seperti ini, sehingga kamu menjadi orang yang bodoh seperti ini, orang yang dungu seperti ini, orang yang gila seperti ini. Ini karena kamu nggak mau beriman kepada Tuhan kami. Itu rasakan akibatnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Ma ji'tana bi khariqin yashhadu laka bi sidqi ma ji'ta bih." Wahai Hud, kamu sama sekali nggak membawa keajaiban, sebuah keajaiban. Maksudnya mungkin mereka mau percaya, mau beriman kepada Nabi Hud alaihi salam kalau misalkan Nabi Hud alaihi salam bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa menghilang, sling, tiba-tiba muncul di tempat yang lainnya. Nah, bikhariq, dengan sebuah keajaiban. Berarti kamu itu jujur, kata kaum Nabi Hud alaihi salam. Kamu nggak bisa. Nah, apa buktimu? Wa ma nahnu billadzina natruku ibadata asnamina an mujarradi qawlika bila dalilin aqamtah wala burhanin nasabtah. Kami nggak serta-merta langsung mempercayai apa ucapanmu kalau kamu nggak punya dalil, kalau kamu nggak punya bukti. Wa ma nadhunnu illa annaka majnunun fima naz'amuhu. Wa indana innama asabaka hadha anna ba'da alihatina ghadiba 'alaika fa asabaka fi 'aqlika fa'taraka jununun bisababi dzalik. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat tadi, menceritakan perkataan kaum Nabi Hud alaihi salam, wahai Hud, bahkan kami yakin kamu ini orang gila. Kamu ini gila, udahlah nggak usah ngomong banyak-banyak, kamu tuh gila. Nah, tahu nggak apa sebab gilamu? Karena Tuhan kami itu marah sama kamu. Maka Tuhan kami itu menghukummu sehingga kamu gila, ngomongnya ngelantur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana coba kamu datang membawa keyakinan seperti ini? Demikian tadi jawaban dari kaum Nabi Hud alaihi salam. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:04 di studio kami, sehingga mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bishawab. Saya mohon maaf jika ada kalimat atau lafaz yang salah terjemah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Wa akhiru da'wan.